Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syausananda dengan NIM S1S12302. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang telah diberikan pada mata kuliah data mining, yaitu judul saya Analisis Klasterisasi Daerah Berdasarkan Pengelolaan Sampah Menggunakan Algoritma Cummins. Nah, sebelum kita masuk ke hasil dan pembahasannya, alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih yang melatar belakangi saya mengambil judul ini. Nah, jadi pengelolaan sampah itu merupakan tantangan yang signifikan di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menunjukkan bahwa tahun 2022 volume timbulan sampah di Indonesia mencapai 35,92 juta ton, meningkat sekitar 21,92% dibanding tahun sebelumnya. Nah, peningkatan ini menuntut strategi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan itu adalah klasterisasi wilayah berdasarkan karakteristik pengelolaan sampah. Nah, judul tadi saya kan menggunakan metode eh, Cummins. Nah, kenapa? Karena metode Cummins ini telah digunakan di berbagai penelitian untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan karakteristik. Algoritma ini bekerja dengan membagi data ke dalam sejumlah klaster yang ditentukan, di mana setiap data akan dimasukkan ke klaster dengan sentroid terdekat. Nah, eh, proses ini dilakukan secara interaktif hingga mencapai konvergensi, yaitu ketika posisi sentroid tidak lagi berubah secara signifikan. Penelitian sebelumnya juga telah menerapkan algoritma Cummins dalam konteks pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagai contoh studi yang dilakukan di Kota Bekasi, mengelompokkan distribusi sampahnya menjadi 3 kategori, ada tinggi, ada sedang, dan rendah. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa algoritma Cummins eh, efektif dalam mengidentifikasi area dengan tingkat produksi sampah yang berbeda, sehingga dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan sampah yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian yang saya lakukan ini bertujuan untuk menganalisis klasterisasi daerah berdasarkan pengelolaan sampah menggunakan algoritma Cummins. Gunanya untuk memberikan wawasan yang dapat mendukung perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif di Indonesia. Nah, adapun metode penelitian saya itu dimulai dari saya melakukan menentukan judul, terus sumber data dan jenis datanya. Nah, data saya ini saya ambil dari web SIPSN dan datanya kemudian saya olah di Google Colab. Nah, ini dia yang dimulai dari analisis data eksploratif atau disebut EDA ini. Jadi di sini bisa diketahui dari apa frekuensi provinsi yang pengelolaan sampahnya paling tinggi, frekuensi kabupaten, luas landfill, pemanfaatkan gas metana, manfaatkan yang gas metana, terus juga heat map korelasi antar fitur. Kemudian setelah saya melakukan analisis datanya, saya masuk ke tahap reprocessing. Nah, ini di mana saya memilih fitur-fitur yang relevan, yaitu ada sampah masuk, ada sampah ada sampah organik terolah, ada sampah anorganik terolah, dan recovery pemulung. Kemudian setelah itu saya melakukan menormalisasi datanya menggunakan standar scalar. Ini perbedaan data setelah preprocessing. Dan ini yang telah dinormalisasi tadi. Kemudian saya mulai menentukan jumlah klaster menggunakan metode elbow method. Nah, di sini dilihat, kemudian saya masuk proses juga menentukan silet skornya di sini.
Terus yang berikutnya itu saya melakukan evaluasi hasil menggunakan silat skornya tadi dan melakukan visualisasi. Yang terakhir itu ada inferensi yang merupakan kesimpulan dan rekomendasi nantinya. Oke, itu saja. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Oke, jadi di sini, nah data yang saya gunakan itu terdiri dari 1.600 baris dengan 10 jumlah kolomnya, dengan 5 kolom numerik yang bertipe float dan 5-nya lagi itu berupa kategorikal. Nah, atribut numerik itu mencakup volume dan jenis pengelolaan sampah, sementara atribut kategorikal mencakup eh, informasi wilayah dan pemanfaatan gas metana. Seluruh kolom ini memiliki data lengkap dan tanpa missing value. Kemudian ini ada jumlah unik setiap fiturnya. Nah, di sini terdapat dari 38 provinsi dengan 432 kabupaten dan kota di Indonesia, dengan keragaman tinggi pada beberapa variabel. Sedangkan kolom sampah masuk dan sampah masuk landfill itu memiliki masing-masing 1.160 dan 1.325 nilai unik. Itu menunjukkan variasi volume sampah antar daerah, data pengolahan seperti sampah organik terolah, anorganik terolah, dan recovery pemulung juga bervariasi. Ini mencerminkan perbedaan pendekatan antara wilayah. Sementara luas landfill aktif memiliki 279 variasi dan pemanfaatan gas metana yang hanya memiliki 5 nilai unik, yang menunjukkan bahwa teknologi ini belum banyak digunakan. Kemudian ini ada contoh 5 data pertama. Kemudian ini statistik deskriptifnya bahwa eh, menunjukkan ketimpangan pengelolaan sampah antar daerah, yang dimana rata-rata sampah masuk itu mencapai 39.884 ton per tahun. Nah, sedikit lebih tinggi dari masuk yang landfill, sekitar 37.401 ton per tahunnya. Namun sebenarnya, lebar dengan nilai maksimum di atas 622.000 ton, pengelolaan sampah organik dan organik ini masih rendah, dengan rata-rata hanya 990 dan 565 ton per tahunnya, serta median 0 menandakan bahwa sebagian besar daerah belum aktif mengelola sampahnya. Hal serupa juga terjadi pada recovery pemulung. Hal ini dengan rata-rata 988 ton, namun median hanya 55 ton. Distribusi data umumnya itu tidak merata dan cenderung ke Rijkswaterstaat. Oke, ini juga telah dilakukan pengecekan missing value. Tadi kan kita sudah tahu bahwa tidak ada yang datanya yang hilang, nah, dan itu valid. Kemudian masuk ke EDA-nya, yang pertama itu analisis univariat untuk kolom numerik. Di sini dilihat bahwa distribusi datanya itu menunjukkan sebagian besar sampah itu masuk ke landfill dengan volume sangat tinggi dan distribusi itu condong ke kiri. Nah, pengelolaan sampah organik dan anorganik itu dan pemulihan oleh pemulung itu masih rendah, yang menunjukkan bahwa dominasi landfill ini dan dalam sistem pengolahan sampah saat ini. Kemudian, analisis univariat kolam kategorikal untuk provinsi, kabupaten, dan luas landfill. Terus ada pemanfaatan gas metana dan jumlah kakak yang memanfaatkan gas metana. Analisis univariat terhadap kolom tadi itu divisualisasikan dengan count plot, bahwasanya provinsi dengan jumlah data yang tertinggi itu adalah Jawa Timur.
Dan Jawa Tengah. Mengindikasikan konsentrasi aktivitas atau pelaporan pengolahan sampah yang lebih tinggi di wilayah ini. Di tingkat kabupaten dan kota, Kabupaten Musi itu mencatat frekuensi yang tertinggi. Terus distribusi luar landfill didominasi oleh nilai yang diketahui, tidak diketahui atau kosong, menunjukkan keterbatasan data. Sebagian besar landfill yang tercatat memiliki luas di bawah 20.000 meter kuadrat. Nah, terkait pemanfaatan gas metana, sebagian besar landfill tidak memanfaatkannya karena terdapat lebih dari 800 kasus dan hanya sebagian kecil yang menggunakannya untuk energi atau bahan bakar. Ini selaras dengan data bahwa sangat sedikit kepala keluarga yang memanfaatkan gas metana, menunjukkan potensi besar yang belum tergarap dalam potensi energi dari sampahnya. Kemudian korelasi heat map-nya di sini antara sampah masuk dan sampah masuk landfill itu nilainya sekitar 0,99, menandakan sebagian besar sampah langsung ditimbun. Sementara itu, korelasi antara variabel lain itu masih relatif rendah, yaitu di bawah 0,3. Itu menunjukkan bahwa pengolahan sampah organik, anorganik, dan pemulihan itu belum terintegrasi secara signifikan dengan total timbulan sampahnya. Kemudian ada 10 provinsi rata-rata sampah masuk tertinggi, ada DKI Jakarta, terus ada hubungan antara sampah masuk dan sampah masuk landfill. Terus juga ada proporsi sampah organik dan organik 10 provinsi teratas. Kemudian ada 10 provinsi dengan rasio pola tertinggi. Kemudian ini ada box plot. Box plot ini itu menunjuk ada sampah masuk, ada sampah masuk landfill, organik, ada anorganik. Nah, sampah ini distribusi ini menunjukkan bahwa volume sampah per provinsi, terutama DKI Jakarta itu memiliki volume sampah masuk dan sampah landfill yang sangat tinggi. Sementara itu, pengolahan sampah organik dan anorganik masih rendah di sebagian besar provinsi. Namun Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki beberapa daerah dengan kapasitas pengelolaan yang lebih tinggi. Untuk klasterisasi itu kami memilih variabel seperti sampah masuk, sampah organik terolah, sampah anorganik terolah, dan recovery pemulung. Itulah alasannya tadi. Karena faktor-faktor inilah yang paling membedakan karakteristik pengolahan sampah antar daerah. Sementara variabel lain seperti sampah masuk landfill, luas landfill, dan jumlah kakak yang memanfaatkan gas metana itu diabaikan karena korelasinya yang masih rendah. Terus ini ada data yang setelah diprosesing, terus ini yang telah dinormalisasi. Kemudian masuk ke penentuan jumlah klasternya menggunakan elbow method. Nah, berdasarkan ini, eh, nilai inersia atau jaraknya itu mulai mengalami penurunan yang cukup tajam dari jumlah klaster dari 2 hingga K5-nya. Nah, setelah titik tersebut, penurunan nilai inersia atau jaraknya itu mulai melambat dan tidak terlalu signifikan. Terlihat bahwa elbow ini atau titik siku pada grafik berada di K5. Jadi bisa diketahui bahwa nilai optimalnya itu adalah 5. Kemudian masuk berdasarkan Silet score-nya, di sini nilai yang tertinggi memang yang dicapai itu adalah 2, dengan nilai terdekatnya itu mendekati 0,93. Namun nilai Silet score-nya untuk elbow metode-nya tadi kan yang optimnya itu 5. Dan itu dia masih berada pada rentang yang baik, yaitu sekitar 0,82. Next,
kita mulailah melakukan klasterisasi menggunakan metode Kamiens. Nah, inilah hasil visualisasi Kamiensnya. Kita menggunakan PCA. Jadi, berdasarkan hasil visualisasinya menunjukkan bahwa pembentukan 5 klaster dengan dimensi PCA yang dimulai dari klaster 0 atau klaster 0 ini yang kayak hijau kebiruan ini membentuk kelompok dominan dan padat di area kiri grafik dengan PCA1 rendah 0 sampai 5 dan PCA2 sekitar min 5 hingga 5. Itu menunjukkan homogenitas tertinggi dalam fitur asli. Kemudian ada klaster 1 yang terletak di daerah tengah-tengah grafik dengan PCA 10 sampai 15, kalau PCA 2-nya itu 5 sampai 10 dengan distribusi yang lebih luas dan karakteristik berbeda dari klaster 0. Sedangkan klaster 2 itu tersebar di area tengah atas dengan variabilitasnya itu internal yang lebih tinggi. Kemudian ada klaster 3, itu memiliki representasi yang minim karena dia mengindikasikan kemungkinan kelasnya itu minoritas atau outlier. Kemudian ada klaster 4 yang terletak di paling bagian bawah. Yang ini klaster 4-nya menunjukkan ini tersebar luas. Bisa jadi ini kemungkinan outlier. Ya, inilah distribusi jumlah datanya berdasarkan klasternya. Kemudian ini untuk PCA satunya ini ini antara PCA 1 dan PCA 2 untuk setiap klasternya. Untuk klaster 0 itu yang di sini. Klaster 0 itu fitur positifnya itu ada di recovery pemulung. Dan sampah anorganik. Kalau di negatifnya itu sampah masuk dan sampah organik. Kalau PCA2 ini menunjukkan bahwa karakteristik bahwa wilayah dengan volume sampah rendah dengan pengelolaan minimal nilai negatif pada hampir semua indikator, sampah masuk rendah, pengelolaan organik dan anorganik rendah serta recovery pemulung. Maka diberikan rekomendasi untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dasar pengolahan sampah skala kecil yang sesuai dengan volumenya, mulai dengan program composting sederhana untuk sampah organik dan edukasi masyarakat tentang pemilihan sampah di sumber. Pertimbangkan mungkin pengembangan sistem pengumpulan sampah terpilih yang lebih reguler. Untuk klaster 2, nah, klaster 2 ini kalau yang positifnya itu didominan oleh organik sama sampah masuk, sedangkan negatifnya itu anorganik dan recovery pemulung. Nah, sehingga membentuk karakteristik bahwa wilayah dengan fokus pada pengolahan sampah organik yang sangat tinggi, nilainya itu yang terolah sangat tinggi yaitu 16,162 dengan sampah masuk tingginya itu 1,986 sehingga memberikan rekomendasi untuk pertahankan praktik baik pengelolaan organik yang sudah ada. Mungkin dokumentasikan proses untuk replikasi ke wilayah lain. Kemudian tingkatkan kapasitas pengolahan anorganik dan formalkan peran pemulung untuk meningkatkan recovery. Kemudian bisa kembangkan potensi ekonomi dari produk hasil pengolahan sampah organiknya.
Kemudian di klaster 2 itu, eee, dia didominasi positif itu oleh recovery pemulung dan sampah masuknya. Sedangkan, untuk negatifnya dia ada sampah anorganik dan sampah organik. Sehingga membentuk karakteristik bahwa wilayah dengan recovery pemulung yang sangat tinggi dan volume sampah tingginya. Namun, pengolahan organik dan organiknya itu masih rendah. Sehingga, rekomendasinya itu, formalkan dan perkuat peran pemulung melalui pembentukan koperasi atau asosiasi, kemudian tingkatkan fasilitas dan kondisi kerja pemulung, kemudian kemudian kembangkan sistem pengolahan sampah organik untuk, mengimbangi recovery anorganik yang sudah baik. Masuk di klaster 3, kalau yang positifnya itu, ada sampah masuk dan recovery pemulung, sedangkan negatifnya itu anorganik dan sampah organik. Sehingga rekomendasinya itu, bangunlah fasilitas pengolahan sampah organik dan anorganik yang sesuai dengan volume. Tingkatkan koordinasi dengan sektor pemulung untuk meningkatkan recovery. Kemudian kita bisa implementasikan program pemilahan sampah di sumber dan tingkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, klaster 4, dia positifnya itu ada anorganik dan organik, sedangkan negatifnya sampah masuk dan recovery. Sehingga rekomendasi yang bisa diberikan yaitu perluas cakupan layanan untuk meningkatkan volume sampah masuk. Kemudian dokumentasikan dan kembangkan model bisnis dari pengolahan anorganik yang sukses. Kemudian tingkatkan integrasi antara pengolahan anorganik formal dengan sistem pemulung. Jadikan ini sebagai pusat pembelajaran untuk wilayah lain dalam pengolahan anorganik. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari penelitian saya ini bahwa penelitian ini telah menunjukkan bahwa algoritma Cummins ini efektif untuk klasterisasi pengolahan sampah dengan menggunakan analisis PCA dan metode Elbow untuk mengidentifikasi 5 klaster wilayah dengan karakteristik berbeda. Nah, setiap wilayah dengan karakteristik berbeda itu memiliki profil unik seperti volume sampah dan tingkat pengelolaan dengan validitas didukung oleh silat skornya itu sekitar 0,8220. Berdasarkan hasil inilah kami merekomendasikan pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas pengolahan, pemberdayaan pemulung, dan pemilihan sampah. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan pengolahan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Baik, itu saja mungkin yang bisa dapat saya presentasikan melalui video ini. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan untuk kita. Mungkin itu saja saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.